usulan saya, kalau mau menangis, menangislah saat ini. Oh gitu ya? Kenapa? Kadang-kadang pada saat kita meratapi nasib, biasanya idenya lebih besar untuk keluar dari kondisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Coach Yudika, dalam podcast terbaru, program terbaru dari channel ini. Nama programnya adalah Yudika and Friends. Dalam program ini, teman-teman semua, friends semua bakalan bisa dapetin berbagai macam sharing informasi mengenai apa? Mengenai dunia sales, dunia marketing, dan dunia persuasion. Dan untuk podcast pertama kita hari ini telah hadir bersama dengan kita sahabat saya, teman saya yang luar biasa, orangnya super duper kreatif. Nah, teman ini banyak ngasih inputan buat saya tentang hal-hal yang sifatnya kreatif. Kenapa? Karena hari ini kita akan membahas topik tentang creativity in sales. Dan sudah hadir dalam podcast ini sahabat saya, teman saya, Om Faiz yang begitu gantengnya. Terima kasih Om Cakep. Apa kabar nih Om Faiz? Baik. Alhamdulillah. Oke. Topik kita hari ini adalah tentang bagaimana tuh yang namanya creativity in sales. Nah, saya sih ngelihatnya ya, sales itu kan udah ribet banget, sales itu udah ruwet banget. Biasanya juga ditolak. Dan keseringannya ditolak. Iya. Ngapain mereka perlu mikirin lagi, nambahin satu persoalan lagi yang namanya kreativitas gitu? Oke. Kreativitas sebelum saya masuk ke salesnya, kita ini dulu deh. Sebenarnya kita buka ke belakang. Iya. Kuncinya sebenarnya di kreatif. Kata kuncinya sebenarnya kreativitas itu menjadi penting untuk seorang sales karena sales itu ibarat dia sebenarnya layaknya komposer. Dia harus membuat banyak sekali instrumen nada yang membuat orang suka untuk kemudian mendengarnya. Iya, menarik. Itu terlalu tinggi. Enggak juga sih saya. Tapi kenapa saya bilang itu harusnya menjadi komposer itu kemudian harus menjadi kreatif? Sales itu memang harus menjadi kreatif karena pertama kreativitas dibutuhkan untuk setiap produk yang dia jual. Dalam konteks apa nih kreativitas yang dimaksud? Kreativitas dalam menjual itu sebenarnya banyak hal. Dalam proses bagaimana how to sell produknya, kemudian how to perform dirinya sebagai seorang sales. Kita ambil simpelnya saja lah menurut saya. Kalau seorang sales yang umumnya menggunakan standar yang sudah ada dari perusahaan, ya mungkin juga baik, sudah ada bagusnya sebenarnya kalau standarisasi itu, tapi kadang-kadang di lapangan itu semuanya berkata lain gitu. Kadang-kadang dia menghadapi situasi yang ternyata itu di kantor juga tidak dijelasin gitu. Ternyata itu masalah gitu buat dia. Nah, pada saat dia berada di lapangan, dia harus kreatif dalam melakukan sesuatu. Contohnya misalnya pada saat dia ketemu seseorang yang pada saat itu membutuhkan produk dia dan dia tidak membawa tools jualan gitu. Itu jadi sulit kalau misalnya dia tidak kreatif dalam mengembangkan bagaimana produknya itu bisa diterima oleh orang tersebut. Cuman kan biasanya kalau kita bicara hal seperti itu kan mereka rata-rata udah dibekalin sales script kan? Sebenarnya, tapi begini. Satu lagi ya, masalah terbesar kalau dibicarain nggak cukup setengah jam. Kayaknya ya. Nggak cukup. Karena artinya siap-siap untuk saya panggil untuk sesi berikutnya. Pasti siap. Saya siap untuk itu. Apalagi untuk dunia sales saya siap bantu. Pertama karena gini, literasi membaca salesman di Indonesia, jangankan salesman lah, penduduk Indonesia aja lah, itu cuma 20% gitu. Artinya, sales itu berapa persen sih? Di Indonesia aja udah 20% ya. Kebayang kalau salesnya. Kebayang dong salesnya. Artinya, sales sebenarnya lebih banyak melihat dan beradaptasi dengan apa yang dia lihat, bukan yang dia baca. Iya. Gitu. Betul. That's why kreativitas itu dibutuhkan, bahkan oleh perusahaan yang memperkerjakan sales itu, sehingga kebanyakan sales yang berhasil dalam dunia penjualan itu yang kreatif.
Oh gitu ya? Iya. Jadi harus kreatif supaya bisa Iya. sukses ya? Jadi gini, kreatif itu menjadi salah satu syarat bagi seorang salesman. Karena untuk dia menjadi seorang salesman sendiri, dari sekian banyak salesman yang ada, kalau dia nggak kreatif, dia nggak kelihatan. Kira-kira nih, kalau misalnya kita berseragam sama nih Pak Yudi, pakai jas, pakai kaos, potongan rambut, semua dibuat sama deh. Kita nih berdua sales nih. Apa yang membedakan dari kita? Kalau nggak ada kreativitas. Artinya dalam konteks ini kreativitas ini bisa dinilai sebagai added value. Added value. Added value termasuk. Betul. Dan ini kan memang added value yang menjadi nilai lebih dari seorang salesman dalam menjadikan konsumennya sebagai pilihan untuk dia, konsumennya menjadikan dia pilihan untuk membeli produknya. Apapun yang dijual, jasa, produk, atau sekedar konsultasi dan sebagainya. Dan ingat, kadang-kadang kan di salesman itu lama kan kita berkecimpung di dunia salesman. Iya, dari zaman komunitas sales Indonesia, kemudian pindah lagi ke berbagai organisasi. Itu kan memang masalah utama di salesman itu sebenarnya mentalitas. Setuju. Mentalitas itu kenapa sih nggak muncul? Karena sejak kecil, bukan sejak kecil, karena sejak dia memutuskan menjadi seorang salesman, mentalitas itu yang sebenarnya menjadi hambatan dia untuk berkreativitas. Dalam konteks apa nih? Gini. Kok bisa mentalitas kita kemudian menghambat kreativitas itu tuh? Iya, begini. Kreativitas itu muncul apabila seorang salesman itu merdeka dari hambatan, dari mentalitasnya dia. Pada saat dia merdeka untuk bisa melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaannya salesman pada umumnya, itu yang menjadi kreativitas baru buat dia. Gitu ya? Iya. Oke, pertanyaan kedua seperti ini, Om. Di era saat ini kan, kita bicara ke era pandemik nih. Even sales sendiri pun sebenarnya kena proses pandemik nih. Nah, sejauh mana sih peranan kreativitas itu buat teman-teman sales kita? Beda, kalau kondisi normal lah, benar-benar penting banget. Nah, sekarang kondisinya kita lagi new normal, lagi pandemik. Ngapain saya harus mikirin tentang kreativitas? Ngejar target aja saya udah pusingnya minta ampun gitu. Betul. Apalagi kondisi pandemik ya. Di kondisi new normal, kita udah jalan masuk 3 bulan nih non normal. Ya kan, dengan sebuah protokol kerja yang agak berbeda dari biasanya. Ada masalah pertama yang sering muncul adalah sulitnya ketemu konsumen. Iya, benar. Sebenarnya kreativitas ini waktu saya contohkan waktu saya dulu, kalau terus terang di bisnis saya sendiri. Saya nggak perlu pakai contoh yang lain lah. Oke, catatannya bisnisnya event organizer. Jadi yang mau pingin di organize event-eventnya bisa hubungin. Siap. Nanti kita cantumin kontaknya juga loh. Siap. Nanti bisa dicek di Instagram saya juga. Di bawah itu saya mencantumkan banyak sekali sih. Salah satu modal saya jualan di IG maupun di sosial media lain. Jadi saya jadiin funnel untuk menjual sebenarnya. Cuma memang salah satu yang saya lakukan pada saat pandemik ini dimulai, bisnis saya jelas-jelas habis, terus terang. Karena bisnis event itu di mana-mana diblokir sama pemerintah, dan siapapun. Dan kami pun sebagai penyelenggara event itu sebenarnya sadar bahwa kami juga tidak ingin ada korban lagi. Karena sudah cukup banyak korban yang berjatuhan karena COVID kan. Akhirnya apa teman-teman? Jadi jauh sebelum pandemik ini dimulai, saya sebenarnya sudah mulai jualan di sosial media gitu. Jadi sosial media ini membantu saya dalam mentransformasi informasi tentang event sendiri. Nah, disinilah kemudian saya kemudian sadar ya, wah ini ternyata banyak juga jadi kendala buat sales yang lain. Yang terlambat menggunakan digitalisasi sebagai salah satu sarana dia untuk melakukan proses penjual. Jadi dalam konteks ini kita ngubah pola ya. Dari kita pola cuma shifting sih sebenarnya, shifting sedikit ya, bergeser dikit lah. Jadi dari pola yang kemudian awalnya kita konsennya di offline, kemudian kita jadi online. Nah, tantangannya kan sebenarnya seperti ini nih.
berubah seperti itu tuh kan nggak gampang banget. Apalagi buat kita nggak, karena kita dulunya ya, beliau ini dulunya ketua komisi, mantan ketua komisi sekarang komunitas sales Indonesia. Kita kan cukup tahu di sana kalau teman-teman sales itu untuk melakukan perubahan itu benar-benar susah banget, apalagi dari yang zonanya lebih banyak ke offline sekarang harus masuk ke yang online. Nah, tips-tipsnya apa nih supaya mereka bisa shifting kreativitasnya bisa muncul, padahal posisinya ini mereka tertekan pada saat mereka lagi pindah zona, kan mereka lagi dapat zona yang uncomfort buat mereka loh. Iya. Ini pertanyaan paling menarik menurut saya. Walaupun sering digunakan, curhatan kebanyakan sales. Okay. Saya mewakili kebanyakan sales di luar sana. Siap. Jadi sebenarnya gini Om, Om Yudi tahu bahwa dalam situasi sekarang sebenarnya yang kita alamin juga kurang lebih sama sebelum pandemik ini dimulai. Iya. Bahwa mentalitas ini menjadi salah satu kendala untuk seorang salesman bertindak kreatif. Mentalitas ini kemudian saya bilang sangat krusial karena membuat salesman yang pada umumnya terbiasa dengan pola lama caranya dia menjual, ini penyakit baru, juga tidak turunan sih sebenarnya. Penyakit turunan daripada mentalitas. Betul. Yaitu malas dalam mencari solusi untuk mengupgrade dirinya sendiri. Oke, jadi satu tantangan yang lain adalah malas ngupgrade diri ya. Upgrade dirinya. Kenapa gini? Kalau kita bicara tentang kreativitas, kita jangan mimpiin dulu atau mikirin dulu ide yang kreatif kayak gimana sih. Iya. Itu banyak dan itu gratis, semuanya ada di mana-mana. Oke. You name it lah, kalau misalnya di YouTube lo mau bisnis apapun, dari yang UMKM sampai yang big business, sampai mau main ke reksadana, saham blue chip dan sebagainya, itu banyak sekali. Iya. Dan gratis gitu. Permasalahannya adalah kebanyakan teman-teman sales yang ada sekarang itu sudah males untuk mengupgrade itu. Tapi kembali gini Om, bukannya mereka kan sebenarnya modal ngupgrade dirinya kan based on pengalaman ya? Iya. Jadi kan harusnya tanpa disadari sebenarnya mereka udah ngupgrade diri dong. Iya, sebenarnya kan pengalaman ini membuat sebenarnya pandemik ini sebenarnya membuat pengalaman baru kan sebenarnya. Setuju. Oh iya benar juga ya. Iya, jadi pada saat pandemik ini dimulai, berkah tersendiri buat kita sebagai sales sebenarnya. Kenapa? Kita menjadi lebih kreatif harusnya. Harusnya. Ini artinya dalam posisi kenyataannya enggak dong? Enggak begitu. Kenapa? Karena saya sendiri sampai saat ini masih berbagi ke teman-teman sales yang lain yang mau untuk sharing tentang masalah salesmanship atau masalah mentalitas salesman. Karena itu masih sampai zaman saat ini pandemik juga kemudian harusnya kita kreatif. Betul. Itu nggak berubah gitu loh. Itu atau dipaksa kreatif ya? Kalau dipaksa kreatif kembali lagi kan ke dirinya si salesnya itu sendiri. Tapi masalahnya adalah sudah dikasih banyak challenge atau dibanyakin modal untuk jualan, toh juga nggak dipakai. Iya. Tantangannya kan sebenarnya seperti ini Om. Kalau kita bicara tentang sales kan sekarang, nah itu mereka tuh udah terlalu banyak nih hal-hal yang mereka harus pikirin kan. Sampai akhirnya kalau kita bicara apa sih? Buat saya simpelnya apa sih langkah-langkah kalau kita bicara tentang kreativitas yang harus mereka lakuin step demi step sehingga mereka tahu nih sekarang, oh ya udah yang harus saya lakuin, apalagi untuk konteks saat ini yang zonanya uncomfort, apa step by stepnya yang mereka bisa lakuin dan itu simple dan bisa mereka apply. Oke. Ini sebenarnya terjawab di Instagram saya Om. Postingan hari ini. Siap. Nanti saya share. Oke. Ini masuk jualan ya? Sekalian ya. Oke, nanti kita siapin ininya ya. Nanti kita siapin link Instagramnya. Oke. Jadi di Instagram itu saya bilang pertama kali untuk menjadi seorang membentuk kreativitas dimulailah dari diri sendiri sebenarnya. Jadi posisi di mana dia menjadikan diri itu yang paling penting. Jadi diri sendiri. Iya. Pertama gini, ada beberapa yang saya mau tekankan. Ada tadi kan menjawab tahapannya dulu. Iya. Oke. Iya. Pertama
usulan saya, kalau mau menangislah saat ini. Oh gitu ya? Iya. Kenapa? Kadang-kadang pada saat kita meratapi nasib, Iya. biasanya idenya lebih besar untuk keluar dari kondisi ini. Oke. Itu satu. Oke. Om jadi lebih pakar lah dalam hal itu. Kalau saya jelasin mungkin, kalau dalam sisi psikologi kita sebutnya katarsis. Katarsis itu kita luapin emosi. Betul. Supaya ada satu teori dalam psikologi, saat kita luapin emosi kita, maka itu kemudian akan menghilang emosinya. Betul. Menarik. Betul. Jadi Menangislah. Sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, sampai capek. di dalam kamar kita sendiri. Terserah, mau di dalam hutan, mau di mana, silakan cari tempatnya. Tapi kan boys don't cry. Sekarang kayaknya Enggak lagi ya. Oke. Everyone can cry sekarang. Oke, everyone can cry. Kita buat moto baru ya. Everyone can cry. Atau everyone should cry, have to cry. Karena Iya. itu menjadi satu impulsif tersendiri buat mereka supaya keluar dari kondisi ini. Oke. Nah, kedua, mungkin ada baiknya sering-seringlah berkomunikasi dengan teman-teman di sekitar Anda yang dulu mungkin Anda cuekin. Oke. Impact-nya apa nih? Impact-nya gini. Pengalaman teman-teman dalam menghadapi masalah di masa pandemik ini sebenarnya bervariatif. Setuju. Ada yang kerjanya di bidang farmasi, medikal ya, kemudian ada yang di otomotif, itu semuanya jalan keluarnya beda-beda. Name it lah, kalau itu banyak banget solusinya. Yeah. Nah, kalau teman-teman kita sales mau berkomunikasi dengan teman-teman yang punya profesi yang lain, yang kita dulu mungkin nggak anggap itu sebagai sebuah tools buat kita buat jadiin jualan, itu sebenarnya banyak dari teman-teman kita yang keluar dari masalah ini. Di masa pandemik bahkan mereka profit loh. How? Oh ya. Kalau kita sepakat loh, kalau di masa pandemik nih kebanyakan nih hampir semua lini Interesting bisnis kan, ya, sebenarnya. itu kemudian mengalami impact di mana terjadi penurunan. Bahkan kemarin saya sempat lihat di Real Estate Indonesia kemudian ngeluarin rilis bahwa mereka itu turunnya sampai 60% segala. How sekarang ada yang kemudian malah di pandemik ini Bisnisnya growth. Iya, teman saya yang salah satunya adalah dia adalah pengusaha pencucian mobil. Oke. Sekarang idenya apa Om? Dia ngasih cuci mobil dengan tambahan antiseptik. Oke, menarik. Itu Iya. booming. Iya. Padahal waktu sebelum pandemik dia udah suffer, dia udah gila ya ini kompetitor banyak banget dan sebagainya. Tapi karena ngobrol sama dia, jadinya iya benar juga antiseptik yang aman buat mobil apa ya, sehingga orang mau juga kemudian. Oke, jadi awalnya dia suffer, kemudian karena ada sharing dan curhat dengan temennya, akhirnya ada inspirasi yang itu nimbulin kreativitas. Dia sharing sama siapa tau? Temennya yang jualan obat medis. Wow, oke. Komplit kan? Oke. Sekarang ngerti. Jadi di sini ada cross selling ya. Iya, Temennya betul. untung, dia juga untung. Betul. Oke. Menarik memang. Oke. Cuma karena kita harus katanya work from home membatasi kita, sebenarnya enggak, online sudah bisa jalan, dan akibat dari hasil telepon-teleponan itu dua orang teman saya ini growth di masa pandemik saat ini. Oke. Padahal bisnisnya adalah bisnis cuci mobil. Yang kalau kita pikir impact-nya pasti dahsyat. Iya. Karena Orang udah nggak mau keluar. Siapa sih yang mau ya kan? cuci mobil di masa pandemi kayak gini? Oke. Jadi setelah dia jalanin protokol kesehatan juga, COVID sudah aman, dia juga jualan dengan produk yang membuat mobilnya sehat. Oke. Menarik. Gitu. Jadi tadi yang pertama menangis nih. Betul. Yang kedua ketemu komunikasi. Teman-teman. Tapi termnya apakah sembarang orang atau orang yang kemudian beda profesi atau seperti apa? Beda lini bisnis. Bisa bisnis yang sama, bisa juga. Tapi saya sarankan mendingan cari yang beda bisnisnya. Beda bisnis ya. Supaya kita bisa menarik solusi dari sudut pandang yang berbeda juga. Oke, itu tadi yang kedua. Ada lagi atau cukup dua ini aja? Kemudian yang mungkin saya ada banyak sih. Nanti bisa dibaca di Instagram. Itu cukup banyak. Gak apa-apa, kita culik sedikit-sedikit aja dulu nih yang ada di sini. yang mungkin saya mau tambahkan sedikit adalah cobalah untuk merefleksikan apa sih yang sebenarnya sudah kita lakukan. Ini timingnya saat ini sebenarnya. Kenapa kita butuh refleksi dan apa kaitannya dengan kreativitas? Karena di sini pada prinsipnya refleksi membuat sesuatu yang monoton menjadi baru sebenarnya.
Dengan refleksi. Iya. How? Jadi kita mengevaluasi sebenarnya apa sih yang sudah pernah kita lakukan dan bagaimana added value yang kita harus lakukan di masa pandemik. Oke. Nah ini yang kemudian menjadi mungkin gini, ada yang jualannya misalnya dia mau jualan kosmetik. Iya. Kosmetik mungkin dulu biasanya dapat jualan biasa normal-normal aja, tapi karena jualannya di added value kosmetik tambah masker cantik itu lebih bagus gitu jualannya. Oke, ya itu ya. bentuk-bentuk yang mungkin menurut saya kreatif dan itu membantu swelling juga gitu. Yeah. Itu hanya bagian kecil dari situ. Tapi kan tantangannya seperti ini sebenarnya. Kalau kita bicara evaluasi, kita bicara tentang bagaimana refleksi. Tidak semua orang loh itu kemudian bisa melakukan proses itu, karena kebanyakan nih orang-orang kan menganggap bahwa dirinya saya yang paling benar, udah yang saya lakuin kemarin tuh udah benar-benar semua. Ada justifikasi yang mereka kemudian lakukan, akhirnya kesulitan tuh. Nah, justifikasinya ini gimana nih cara kemudian kita bisa melepas dari justifikasi ini? Akhirnya kita bisa mutusin untuk refleksi diri. Untuk melepas itu sih sebenarnya saya pikir harus bisa keluar dulu dari kondisi nyaman Anda sebenarnya. Kondisi nyaman itu sekarang ini adalah salah satunya dengan berpikir bahwa apa yang sudah Anda lakukan kemarin itu masih benar sampai sekarang. Dalam konteks ini kita ngakuin dulu nih bahwa semua yang kita lakukan kemarin salah atau gimana? Tidak. Saya cuma bilang bahwa kondisi yang dulu belum tentu benar. Belum tentu benar. Di masa saat ini ya. Belum tentu benar, belum tentu salah juga dong. Belum tentu salah juga. Tetap justifikasinya ada. Makanya ada. Pasti itu muncul. Tapi sebenarnya satu hal yang ada juga yang saya paparkan juga di ini. Cobalah sesuatu yang berbeda. Oke. Karena tidak ada salahnya untuk itu. Kembali lagi ke tadi ya, mencoba sesuatu yang beda kan. Dan beda itu adalah bentuk kreativitas. Benar. Dengan pola yang beda itu sebuah kreativitas ya. Betul. Benar. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Kalau kita bicara tentang kreativitas sendiri, kita bicara tentang selling sendiri, kita udah tahu kan tadi 3 langkahnya nih. Nah, sekarang bagaimana membuat ini tetap keep seperti itu, even ketika masa pandemi udah berakhir, tapi kreativitas kita tetap nggak hilang, tetap ada di situ, karena banyak orang-orang di luar sana bilang semakin kita tua, kreativitas kita akan semakin menurun. Nah, bagaimana dalam konteks salesnya? Kalau di konteks sales, sebenarnya kita mengenal retire. Oke. Retire. Kalau ya kita sering dengar lah ya, kalau di financial planning ya, financial planning, pensiun. Kalau kita lihat, kalau kita sih cobalah retire, ganti ban baru sebenarnya menurut saya. Oke. Ganti ban baru dalam konteks apa nih? Mengganti sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Salah satunya itu tadi yang saya jelaskan. Mungkin kita lebih nyaman ketemu muka ke muka, face to face dengan konsumen. Bisa jadi sekarang kita akan lebih nyaman zoom in. Zoom-zooman dengan konsumen. Betul. Dan menurut saya lebih enak karena pada saat kita zoom, kita ini file yang kita ingin jelaskan ke konsumen kan lebih mudah untuk mereka baca dan lebih ini, dan kita mampu menjelaskan dalam waktu yang lebih singkat. Dan informasi kita harus mau belajar untuk bagaimana sekreatif mungkin menginformasikan mereka supaya mereka cepat mengabsorpsi informasi yang kita mau jual. Seperti itu. Tantangannya kan seperti ini sebenarnya. Oke lah, dari sisi salesnya udah kreatif nih. Tapi belum tentu kreativitas yang sales lakukan itu teradaptasi dengan customer inginkan. Contoh, misalnya kita bicara tentang Zoom tadi nih. Oke, kita udah lakuin Zoom, tapi ternyata dari sisi customer sendiri mereka tidak melek terhadap hal ini. Nah, untuk antisipasi gap-nya ini nih, bagaimana gap antara kreativitas yang dilakukan oleh sales, di sisi lain ternyata customer-nya malah dalam posisi status quo, misalnya dalam posisi tidak berubah misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Ini Om Yudi memang sangat kritis. Jadi satu hal yang ini sebenarnya posisi di saat pandemik ini kita sebenarnya kan sedang terbiasa dengan kebiasaan baru kan sebenarnya. Sebenarnya tanpa teman-teman sadar, konsumen kita malah lebih terbiasa dari sales itu sendiri. Oh gitu ya? Iya, gitu. Kenapa? Satu hal yang perlu saya sampaikan juga teman-teman sales bahwa di
di saat kita memberikan informasi, ujung-ujungnya kan jualan, dan jualan itu bukan hal yang buruk menurut saya. Asal teman-teman menginformasikannya dengan baik, teman-teman sales menjadi sumber informasi yang inspiratif, dan itu yang dibutuhkan konsumen dulu saat ini. Karena kalau teman-teman tidak memulai dengan ini, pasti lahan teman-teman ini pasti akan diambil sama teman-teman sales yang mau berubah dari sisi itu. Yakinlah, kalau saya sih kalau tidak cepat beradaptasi, kamu tergeser. Jadi kesimpulannya tadi kita lebih banyak beradaptasi ya, satu. Yang kemudian yang kedua untuk tipsnya adalah nangis dan perbanyak teman dan siap-siap untuk melakukan proses perubahan ya. Karena perubahan adalah kreativitas. Betul sekali. Jadi mungkin kita udah sampai 30 menit untuk podcast kita hari ini. So, terima kasih banyak buat Om Faiz yang ganteng banget, yang udah inspiratif banget buat kita hari ini. Dan saya ingin mengingatkan kembali untuk kembali subscribe channel ini, likes and comment, serta sharing. Kalau teman-teman pingin berkomentar tentang apa podcast kita hari ini, silakan tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini. Plus teman-teman semua juga pastikan untuk the next series untuk podcast Yudika and Friends, kita akan bicara tentang apabila sales itu nggak bisa kaya. Kita akan lebih banyak berbicara tentang yang tadi disampaikan ya, financial planning. Nanti kita akan bicara tentunya dengan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang luar biasa lainnya. Terima kasih sudah menyimak podcast kita hari ini. Pastikan subscribe, like, and comment, and sharing video kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Yudika dan teman saya Faiz. Happy selling and always helping.